Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1. Anak-anak hebat, sekarang ini kita berada di era globalisasi. Globalisasi artinya suatu proses mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak. Dengan adanya kemajuan teknologi, barang-barang buatan Indonesia atau made in Indonesia bisa menjangkau seluruh dunia. Demikian juga sebaliknya, barang-barang dari negara lain bisa kita dapatkan di negara kita dengan mudah. Perhatikan gambar peta berikut ini. Amati berbagai gambar produk yang ada di peta. Ada batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, kemudian mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi terjadi karena adanya kemajuan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan transportasi. Globalisasi menjadikan beragam produk dari negara lain dapat kita temui dengan mudah, dan beragam informasi dari seluruh dunia dapat kita akses dengan sangat mudah dalam waktu yang cepat. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. "It's for you, a souvenir from Indonesia," kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dan menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, anak-anak, berdasarkan artikel berita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selain mengikuti pertemuan Menteri Luar Negeri Asia, Indonesia juga mengikuti berbagai kerjasama ASEAN di bidang politik yang lainnya. Yang pertama, ASEAN Defense Minister Meeting atau pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Siapa di antara kalian yang bercita-cita untuk menjadi duta besar Indonesia di negara lain? Semoga cita-cita kalian tercapai ya. Kemudian yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Maksudnya yaitu bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara ASEAN.
Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Berikut ini adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu SEA Games atau kompetisi olahraga tingkat Asia Tenggara. Yang kedua, pertukaran pelajar. Yang ketiga, penanggulangan dampak bencana alam. Yang keempat, perlindungan terhadap difabel. Yang kelima, penanganan narkoba, dan masih banyak lagi kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya yang lain. Listrik mempunyai peranan yang sangat penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Menghasilkan energi listrik. Perhatikan dulu gambarnya baik-baik. Ini adalah gambar pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai, di gambar nomor 1 ya, masuk melalui pintu yaitu nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman. Lihat gambar nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan atau 4. Air di dalam pipa pesat atau nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan ke turbin atau nomor 7 melalui katup pengatur tekanan 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator yaitu nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer atau transformator yaitu nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi atau pada gambar itu nomor 10. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak, yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Anak-anak, silakan baca sekali lagi teks tersebut dengan teliti, kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Anak-anak hebat, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Jadi bagian-bagian PLTA itu ada 3. Yang pertama bendungan untuk menampung air dalam jumlah besar, untuk menciptakan tinggi jatuh air agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Kemudian aliran air ini menggerakkan turbin yang biasanya berbentuk kincir air untuk mengubah energi aliran air menjadi energi mekanik. Kemudian ketika turbin bergerak, maka generator akan bergerak juga. Nah, generator mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik disalurkan ke rumah-rumah melalui saluran transmisi. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air yang ada di daerah tersebut, seperti dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut
tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar desa tersebut saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Sistem kerjanya sama dengan pembangkit listrik tenaga air, cuma ini aliran airnya itu kecil atau mikro. Mikro itu artinya kecil, hidro artinya air. Mikrohidro berarti aliran air yang kecil. Aliran air sungai dengan kemiringan tertentu menggerakkan turbin yang berupa kincir air. Nah, kincir air ini mengubah energi aliran air menjadi energi gerak atau energi mekanik. Jika turbin bergerak, maka generator ikut bergerak. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik ini disalurkan ke rumah-rumah. Nah, silahkan kalian catat proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro di buku tulismu. Kalian dapat menambahkan gambar agar tulisan kalian lebih mudah dipahami. Ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Anak-anak, tahukah kalian apa itu reklame? Ini adalah contoh reklame milik ayah Hani. Reklame berasal dari kata reklomos. Re artinya ulang, klomos artinya panggilan atau teriakan. Jadi, reklame artinya panggilan yang dilakukan secara berulang-ulang. Atau dengan kata lain, reklame artinya suatu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, leaflet, flyer, dan videotron. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi atau gambar menarik dan mudah diingat. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Berdasarkan medianya, reklame dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, reklame audio atau suara. Misalnya iklan yang ada di radio. Yang kedua, reklame visual yaitu menggunakan gambar. Misalnya poster, brosur, spanduk, dan lain-lain. Yang ketiga, reklame audiovisual yaitu menggunakan gabungan dari suara dan gambar. Misalnya iklan di televisi, di YouTube, dan iklan yang ada di videotron. Anak-anak, silakan kerjakan soal-soal berikut ini.
Anak-anak hebat, Ayah Hani sudah berhasil menjual produk batiknya sampai ke luar negara. Keluarga mereka bisa dikatakan keluarga yang berada dari sisi ekonomi. Ayah Hani selalu berpesan untuk tidak sombong dan tetap hidup sederhana. Ayo kita cari tahu lagi cerita Hani. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik, petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak, namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap kirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling hargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Anak-anak, apakah kalian punya sahabat? Anak-anak, setelah membaca cerita tersebut, silakan kalian jawab soal-soal berikut ini. Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian, mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya, dan Hani tidak sombong meskipun dia anak orang kaya. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Banyak yang bisa kita contoh dari keluarga Hani. Di era globalisasi ini, jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun, kita harus tetap rendah hati, menghargai orang lain dan hidup sederhana meskipun sudah menjadi orang kaya. Anak-anak hebat, energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita. Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi.
Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi, dan aliran angin. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tekanan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, salah satunya ke rumah kalian. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Sekarang silakan jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama. Sekarang kita akan menemukan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut dan diisikan ke diagram berikut ini. Anak-anak, berdasarkan bacaan tadi, bisa kita simpulkan bahwa komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Baca informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuanmu. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Anak-anak, silakan kalian catat di buku tulis kalian tentang urutan proses penyaluran dan distribusi listrik seperti berikut ini. Pertama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan lain-lain. Energi listrik dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV oleh transformator penaik tegangan atau transformator step up. Tujuannya adalah agar perpindahan atau penyaluran energi listrik lebih efisien. Kemudian energi listrik disalurkan melalui SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Dari SUTET, energi listrik disalurkan ke gardu induk.
Nah, di gardu induk ini ada transformator penurun tegangan atau transformator step down. Setelah itu, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan atau transformator step down menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan kembali ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan tegangannya kembali menjadi 220 volt atau tegangan rendah. Nah, setelah ini baru disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Jadi rumah-rumah penduduk menggunakan tegangan rendah, yaitu 220 volt. Anak-anak, kalian boleh menambahkan gambar pada catatan kalian agar lebih mudah dipahami. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.